Kalau Pajajaran itu adalah kerajaan yang besar dan kuat, kenapa ya bisa runtuh? Dan bagaimana Islam bisa masuk ke seluruh Tatar Sunda tanpa ekspedisi militer yang besar seperti yang terjadi di Timur Tengah? Kok bisa sih Islam ini menjadi sangat besar di Jawa Barat? Bagaimana prosesnya ya kira-kira? Yuk tonton video ini sampai habis supaya kamu tahu informasi selengkapnya. Kamu pasti tahu lah ya, kalau Indonesia itu adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dan tahukah kamu, provinsi mana di Indonesia yang memiliki populasi penduduk muslim tertinggi? Jawabannya adalah Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini selalu konsisten menjadi provinsi dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 48,5 juta jiwa itu memeluk agama Islam. Kalau kita lihat ini hampir sama dengan jumlah penduduk yang ada di negara Argentina, Kanada, Irak gitu ya. Jadi luar biasa banyak sekali. Kalau kita bandingkan juga dengan Singapura, jumlah penduduk muslim di Jawa Barat ini 16 kali lipatnya jumlah penduduk Singapura. Wow, besar sekali ternyata. Nah, sebelum kedatangan Islam, tanah Sunda ini bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki tradisi, kerajaan, dan identitas yang kuat. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu yang besar di tanah Pasundan. Wilayahnya ini meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, sekarang kemudian DKI Jakarta, Banten, dan juga bagian barat wilayah Jawa Tengah, tepatnya daerah Sungai Cipamali. Komoditas utama kerajaan Pajajaran itu adalah di bidang pertanian, tapi selain pertanian juga ada bidang lainnya seperti peternakan. Dan primadona ekspor saat itu untuk Pajajaran adalah lada. Selain di bidang agraris, Pajajaran juga memiliki kekuatan di bidang maritim karena terdapat beberapa pelabuhan besar, tempat ekspor dan impor, tempat jual beli antara negara-negara atau kerajaan-kerajaan di luar Pajajaran dengan Pajajaran, yaitu diantaranya adalah Pelabuhan Cimanuk Indramayu, kemudian Pelabuhan Muara Jati Cirebon, Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, Pelabuhan Pontang di Banten, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Sehingga kekuatan maritim ini juga menjadi kekuatan ekonomi bagi kerajaan Pajajaran. Dan Pelabuhan Muara Jati merupakan salah satu pelabuhan internasional yang terletak di Cirebon, di mana di Pelabuhan Muara Jati ini terjadi banyak transaksi ekspor dan impor, kemudian banyak datang orang-orang dan pedagang-pedagang asing melalui Pelabuhan Muara Jati. Nah, wilayah pesisir ini memegang peranan sangat penting dalam masuknya Islam dan penyebaran Islam di tanah Sunda. Aku mau cerita dulu tentang salah seorang tokoh, di mana tokoh ini adalah dikatakan sebagai orang muslim pertama di wilayah Jawa Barat. Kalau kamu pernah dengar gak nama Haji Purwa? Nah, Haji Purwa ini nama aslinya adalah Bratalegawa, di mana Bratalegawa ini merupakan keturunan atau dikatakan anak kedua dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh itu adalah kerajaan besar juga yang terletak di tanah Sunda saat itu. Dan alih-alih menjadi seorang penerus tahta, Bratalegawa ini memilih menjadi seorang saudagar atau pengusaha. Jadi dari pekerjaannya ini tentu saja dia mendapatkan hasil yang banyak atau dia menjadi saudagar yang kaya raya gitu ya. Nah, dia melakukan perjalanan perdagangan atau perniagaan ke wilayah Gujarat atau sekarang disebut dengan India. Nah, di wilayah Gujarat ini dia bertemu dengan seorang saudagar muslim dan ya didakwahi. Kemudian Bratalegawa ini
mu'alaf atau masuk Islam. Dan dari situlah kemudian dia menekuni Islam dan dia juga berziarah serta berhaji dan juga menuntut ilmu ke Mekah. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan Gujarat Muslim bernama Farhana binti Muhammad. Karena ia melakukan perjalanan haji juga, maka ia disebut sebagai Haji Purwa atau Haji Baharudin. Nah, sepulangnya ia dari perjalanan itu, ia kembali ke wilayah Sunda, kemudian ia berupaya mengislamkan adiknya, di mana adiknya itu juga merupakan salah satu penguasa dari wilayah pedalaman di Tatar Sunda, tapi dia gagal gitu. Nah, karena kegagalannya ini, ia memutuskan untuk meninggalkan Galuh dan menetap di wilayah Cirebon Girang. Nah, Haji Purwa ini juga banyak yang menyebutnya ya atau identik dengan Syekh Maulana Saifuddin yang dikenal orang sebagai orang muslim pertama yang menetap di Cirebon. Di sana ia juga tentu saja memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Nah, saat itu wilayah Cirebon Girang itu dipimpin oleh seorang bernama Ki Gedeng Kasmaya, di mana Ki Gedeng Kasmaya ini juga memiliki hubungan darah atau persaudaraan dengan penguasa Galuh. Jadi mereka ini masih kerabat juga gitu ya, makanya Haji Purwa ini memilih untuk menetap dan menyebarkan Islam di Cirebon. Haji Purwa ini kemudian memiliki anak yang namanya Hadijah. Hadijah ini kemudian dinikahkan dengan seorang ulama juga atau ahli agama bernama Syekh Datuk Kahfi atau yang mungkin banyak dikenal dengan Syekh Nurjati. Syekh Nurjati ini dikatakan berasal dari wilayah Malaka atau sekarang itu daerah Malaysia, dan dia juga merupakan anak seorang ulama yang katanya dia juga adalah keturunan Arab. Syekh Nurjati ini juga dia belajar ilmu agama ke Mekah atau menuntut ilmu agama ke Mekah. Kemudian ia ditugaskan untuk menyebarkan Islam di wilayah Jawa, khususnya di pesisir Cirebon. Kedatangan Syekh Nurjati ke Cirebon ini tidak beda jauh dengan kedatangan seorang dai yang diutus dari Kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini sekarang itu adalah wilayah Vietnam, yang dimana masyarakat Champa ini juga sekarang banyak tersebar di wilayah Kamboja. Nah, dai yang berasal dari Champa ini bernama Syekh Hasanuddin atau yang biasa dikenal sebagai Syekh Kuro. Syekh Kuro ini ikut dengan ekspedisinya Laksamana Cheng Ho, di mana Laksamana Cheng Ho ini adalah utusan dari dinasti Ming di Tiongkok untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satunya tentu saja adalah Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Laksamana Cheng Ho ini juga adalah seorang muslim, di mana dinasti Ming saat itu sangat menghargai muslim karena jenderal dinasti Ming itu adalah seorang muslim. Sehingga Cheng Ho ini adalah diplomat beragama Islam, di mana dia melakukan ekspedisi untuk menjalin hubungan diplomatik. Syekh Kuro ini nebeng lah ya kalau sekarang istilahnya untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, kemudian Syekh Kuro ini juga mendirikan pesantren yang mungkin kalau kalian tahu, pesantrennya itu adalah pesantren Kuro yang terletak di Karawang. Hal ini diceritakan ada di dalam sumber sejarah yaitu Carita Purwaka Caruban Nagari. Kemudian ada seorang syah bandar atau penguasa pelabuhan saat itu bernama Ki Gedeng Tapa atau banyak juga yang menyebutnya Ki Gedeng Jumajang Jati. Itu dia memiliki anak bernama Nyi Subang Larang, kemudian dia menyuruh anaknya itu untuk mondok atau menuntut ilmu agama di pondoknya Syekh Kuro gitu, di pesantrennya Syekh Kuro. Jadi dia adalah jadi Nyi Subang Larang ini adalah muridnya Syekh Kuro. Nah, menurut sumber tradisi, Nyi Subang Larang ini kemudian menikah dengan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang merupakan raja kerajaan Pajajaran saat itu. Di mana Sri Baduga Maharaja ini adalah sosok yang menyatukan kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda di bawah kerajaan Pajajaran. Serta di masa Sri Baduga Maharaja ini juga, kerajaan Pajajaran itu mencapai puncak kejayaannya. Rakyatnya sejahtera, makmur, dan juga rajanya ini dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Subang Larang ini dikaruniakan 3 orang anak, yaitu adalah Pangeran Cakrabuana atau yang biasa dikenal sebagai Walang Sungsang, kemudian Nyi Rara Santang atau
biasa dikenal dengan Syarifah Mudaim, dan juga Raden Kian Santang atau biasa dikenal sebagai Syekh Sunan Rohmat Suci, di mana ketiga anaknya ini memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di tanah Sunda. Anak yang pertama ini adalah Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Dia merupakan pendiri dari Kesultanan Islam Cirebon, di mana Kesultanan Islam Cirebon ini adalah kesultanan yang independen gitu ya, kesultanan berdasarkan Islam dan terlepas dari pengaruh Pajajaran. Nah, kemudian Nyi Rara Santang itu menikah dengan Maulana Sultan Mahmud yang merupakan, katanya ini adalah Raja Campa, Raja Kerajaan Campa. Ada juga yang menyebut dia itu adalah anak ulama dari Mesir. Dan kemudian dari pernikahan Nyi Rara Santang dengan Maulana Sultan Mahmud ini dikaruniakan anak, salah satunya adalah Syarif Hidayatullah atau kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini yang kemudian nantinya memiliki peranan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Dan dia juga diabadikan sebagai salah satu tokoh Wali Songo. Kalau kita lihat ada 3 wilayah penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, yaitu adalah Cirebon, Banten, dan juga Sunda Kelapa atau Jakarta. Nah, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini, seperti halnya ulama-ulama lainnya, dia pernah menuntut ilmu ke Mekah, ya tentu saja sambil ibadah haji gitu ya. Dan sekembalinya dia dari Mekah, dia ingin kembali ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Pasundan. Tapi sebelum kembali ke tanah Pasundan, dia juga menuntut ilmu atau mondok dulu lah ya di wilayah Pasai, kemudian di Banten, kemudian di Gresik, dan juga akhirnya dia ini menjadi muridnya Sunan Ampel untuk memperdalam ilmu agama Islam. Nah, di mana Sunan Gunung Jati ini juga adalah muridnya Sunan Ampel, sehingga ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam di wilayah Cirebon dan Jawa Barat. Singkat cerita, pada 1479, Sunan Gunung Jati ini diangkat sebagai tumenggung atau penguasa di wilayah Cirebon, di mana sejak saat itu dia memiliki peran selain sebagai pemimpin agama, juga sebagai pemimpin pemerintahan. Tentu saja misi utamanya adalah berdakwah atau menyebarkan Islam. Dan untuk mengemban misi itu, salah satu yang dilakukan adalah melalui perkawinan untuk memperkuat posisi secara politik agar bisa mempermudah penyebaran Islam. Nah, dia menikahi adiknya Bupati Banten, yaitu Nyi Kawung Anten, dan kemudian memiliki anak bernama Maulana Hasanuddin, di mana Maulana Hasanuddin inilah yang kemudian akhirnya mendirikan Kesultanan Banten. Selain itu, Syarif Hidayatullah juga menikah dengan Nyi Ageng Tepasari atau putri keturunan Kerajaan Majapahit, dan melahirkan anak, salah satunya yaitu Pangeran Pasarean. Pernikahannya ini tentu saja bertujuan untuk memperkuat secara politik dan juga mempermudah misi penyebaran agama Islam. Anak keturunan Brawijaya V, yaitu keturunan dari Raja Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Patah, ia diasuh dan dididik oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel ini merupakan guru sekaligus mertua dari Raden Patah. Pada tahun 1500-an, Raden Patah ini kemudian mendirikan Kesultanan Demak yang akhirnya kemudian menjadi kesultanan terbesar di Pulau Jawa saat itu. Saat Kesultanan Demak ini berdiri, tentu saja kerajaan Pajajaran masih eksis atau masih ada sebagai kerajaan bercorak Hindu. Dengan menguatnya Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan juga ada Kesultanan Banten, jadi kesultanan-kesultanan Islam itu semakin kuat. Pajajaran ini posisinya semakin redup gitu, semakin melemah hingga akhirnya, singkat cerita, datanglah Portugis. Portugis itu tentu saja datang membawa semangat religi atau gold, gospel, dan glory. Jadi selain membawa semangat untuk mencari kekayaan dan kekuasaan, Portugis juga memiliki semangat untuk menyebarkan agamanya, yaitu adalah agama Kristen. Tentu saja hal ini menjadi ancaman bagi Kesultanan Islam yang ada saat itu, karena secara agama dan tentu saja secara ideologi akan sangat berbeda. Hingga akhirnya Portugis ini memilih untuk beraliansi atau
bekerja sama dengan Kerajaan Pajajaran. Dan Kerajaan Pajajaran pun memilih untuk bekerja sama untuk memperkuat kedaulatannya di tanah Jawa. Nah, salah satu tandanya adalah dengan Pajajaran itu memperbolehkan Portugis membangun benteng di wilayah Sunda Kelapa untuk menangkal serangan dari Kesultanan Banten. Tentu saja, Kesultanan Banten ini merasa terancam secara politik, secara ekonomi, dan secara ideologi juga. Karena, ya, Portugis kan memiliki ideologi yang sangat berbeda dan juga dia kan orang asing gitu yang datang ke wilayah Jawa Barat. Kemudian, karena pertentangan-pertentangan ini, konflik-konflik yang terjadi, hingga akhirnya terjadilah pertempuran fisik antara aliansi Kesultanan Demak dan Cirebon melawan Portugis yang bekerja sama dengan Pajajaran. Namun akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh Kesultanan Demak pada tahun 1527 dan Portugis mengalami kekalahan serta harus mundur dari wilayah Sunda Kelapa. Nah, akhirnya karena kekalahan Portugis ini, Portugis akhirnya pergi dan Pajajaran pun posisinya semakin lemah. Perlawanan Kesultanan Demak melawan Portugis ini dipimpin oleh Panglima Fathahillah. Karena semakin melemahnya kerajaan Pajajaran, akhirnya pada sekitar 1579, Pajajaran akhirnya runtuh dengan ditandai oleh jatuhnya ibu kota Pakuan Pajajaran di Bogor, diserahkan kepada Kesultanan Banten, yang saat itu Kesultanan Banten dipimpin oleh Maulana Yusuf. Nah, dengan runtuhnya Pajajaran ini, maka berakhirlah era kerajaan Hindu-Buddha di tanah Pasundan. Dari perjalanan dan proses panjang penyebaran Islam ini, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Karena ternyata penyebaran Islam itu prosesnya sangat panjang dan juga pengorbanannya sangat luar biasa. Sampai harus ada pertempuran fisik melawan penjajah Portugis gitu ya, untuk mempertahankan kekuatan dan ideologi Islam. Sehingga ini tentu saja menjadi pembelajaran untuk kita sebagai seorang muslim. Dan sehingga kita ini bersyukur, kita ini tinggal menikmati apa yang sudah diwariskan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Kita belajar Islam dengan maksimal, kita menjalankannya, dan juga kita memegang teguh akidah Islam, nikmat iman dan Islam yang ada di dalam diri kita. Ternyata akidah Islam itu memang harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga, dengan berbagai upaya gitu ya, untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita. Karena kalau orang-orang terdahulu tidak memperjuangkan Islam sebegitunya, mungkin hari ini akan berbeda. Mungkin nikmat iman dan Islam itu tidak akan bisa kita rasakan. Jadi melihat perjuangan orang-orang terdahulu, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita untuk berjuang dalam mempertahankan keyakinan kita. Jadi Islam di Jawa Barat ini bukan sekedar dakwah agama ternyata, tapi melibatkan juga strategi politik, strategi ekonomi, dan ini dilakukan melalui pelabuhan, bukan diawali dari pusat kota, tetapi ternyata diawali dari pesisir. Jadi kalau bisa kita lihat, Islam itu datang ke wilayah Jawa Barat tidak dengan pedang, melainkan dengan kapal. Cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kamu punya pendapat lain, boleh share di kolom komentar. Dan kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi ya? Boleh ketik juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.